Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kawasan Cagar Budaya dan Wisata Dieng. Saya Muhammad Fatah Diaul-Haq dari SMP Negeri 1 Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah akan menyampaikan tentang cagar budaya dan pengembangan wisata Dieng pada masa pandemi. Kata Dieng berasal dari bahasa Sanskerta yaitu di yang berarti gunung dan hyang dari kata kayangan yang berarti tempat tinggal para dewa dan dewi. Dieng terletak di perbatasan antara Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, Jawa Tengah pada ketinggian 2093 meter di atas permukaan laut. Suhu pada kawasan Dieng tergolong sejuk hingga dingin, berkisar antara 10 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius. Bahkan dapat mencapai 0 derajat Celcius hingga suhu minus pada bulan Juli sampai Agustus. Terkadang dapat menimbulkan salju yang sering disebut Bun Upas. Tempat ini semula merupakan gunung berapi yang pernah meletus sangat dahsyat, sehingga puncak gunung terlempar dan menyisakan dataran yang kini disebut dengan Dieng Plateau. Dieng memiliki potensi alam yang sangat prospektif, terutama dalam bidang pariwisata. Seperti contohnya panorama alam yang sangat indah dan situs Candi Purbakala. Berdasarkan temuan prasasti baik yang tertulis dengan huruf Pallawa maupun huruf Jawa kuno, tertulis angka 731 Saka atau 809 Masehi. Candi Dieng ini merupakan peninggalan agama Hindu beraliran Siwa yang dibangun pada masa dinasti Wangsa Sanjaya. Di samping memiliki kekayaan alam, Dieng juga memiliki keunikan lain seperti anak berambut gimbal. Anak berambut gimbal tersebut dipercaya sebagai titipan, namun bukan kutukan dari Kiai Kolodete, seorang pendiri kota Wonosobo di samping Kiai Walik dan Kiai Karim. Untuk menghilangkan rambut gimbal tersebut diperlukan adanya ruatan. Sebelum diruat, orang tua menyiapkan sesaji dan bebono atau permintaan anak. Tempat ruatan berada di Goa Semar. Sementara itu, potongan rambut gimbal tersebut kemudian dilarung atau dihanyutkan di Telaga Warna dengan tujuan untuk menghilangkan bala atau sukerto dari anak tersebut. Tradisi ini masih menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun sampai saat ini. Inilah anak berambut gimbal. Aktivitas wisata sudah lama muncul, terutama dalam bidang ekonomi, seperti didirikannya hotel atau homestay, jasa pemandu wisata, toko oleh-oleh, dan warung makan. Di Dieng juga terdapat makanan khas seperti terong Belanda, purwaceng, dan karika. Ada satu lagi makanan khas yaitu mie ongklok. Tidak afdol apabila wisatawan datang ke Dieng tanpa memakannya. Ada beberapa permasalahan yang timbul di Dieng pada saat ini. Masa pandemi Covid yang hampir 2 tahun menyebabkan dunia pariwisata mati suri, sehingga para pelaku wisata kehilangan pekerjaannya, hotel homestay kehilangan tamunya, dan rumah makan banyak yang gulung tikar. Selain itu, para pemandu wisata tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Mereka kehilangan pekerjaannya. Pada masa pandemi ini pula, banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke Dieng, namun dibatasi aturan PPKM dan ketakutan wisatawan itu sendiri terhadap pandemi COVID-19. Selain itu, pengelolaan dan pengembangan wisata di Dieng masih belum banyak melibatkan pihak swasta dan belum banyak investor yang mau diajak bekerja sama dengan pemerintah. Menurut pendapat saya, solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah 1. Dibuat wisata virtual. 2. Wisata virtual tersebut dapat menjadi sarana promosi setelah masa pandemi usai. 3. Penjualan produk berupa makanan, pemesanan tiket hotel atau homestay dapat dilakukan melalui bisnis e-commerce. Dan yang keempat, perlu adanya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak swasta untuk mengatasi masalah tersebut. Dapat saya simpulkan bahwa 1. Dengan adanya wisata virtual, para pelaku wisata dapat memperoleh pendapatan. Yang kedua, pengelolaan dan pendanaan cagar budaya dan wisata Dieng perlu melibatkan pemerintah daerah terutama dalam hal pendanaan. Dan yang terakhir, perlu adanya kesadaran masyarakat dalam mengikuti dan mematuhi perubahan kondisi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.